yang Rizky omongin ya manut aja. Nggak tahu ya masih diikutin apa enggak, gue sih nggak. Maafkan atau enggak itu biar menjadi urusan gue ya. Tapi maksudnya dari sekian banyak perjalanan cinta gue, kayaknya ini yang paling cukup bikin gue merasa tersayat-sayat bisa dibilang, karena satu keluarga itu ikut semua gitu. Maksudnya satu keluarga ini bisa menutup rapat apa yang dia lakukan gitu terhadap gue di belakang gitu kan. Itu menurut gue cukup kayak, biasa kan kalau gue pacaran atau terus gue putus biasanya kan sama satu individu aja. Ini semuanya ikut. Gue sampai amazed gitu kayak, kok bisa satu keluarga gitu kan. Kok pinter gitu loh menyembunyikan selama 6 bulan ini tuh ada apa, itu aja sih. Iya, kalau menurut gua laki-laki main perempuan itu sudah biasa ya, itu memang sudah kodrat laki-laki pada umumnya ya. Mau laki-laki itu punya uang kayak apalagi punya uang, mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Tapi menurut gua bukan itu yang gua permasalahkan, tapi soal bagaimana cara perilaku dia ke gua, bagaimana dia mengekang gua, ternyata dia di belakang begitu ya kan. Terus habis itu dia menyiksa batin dan mental gua, itu yang gua nggak terima. Ternyata gue di kerangkeng tuh tujuannya bukan hal yang baik, tapi ternyata untuk menutupi apa yang dia lakukan di luar. Dan kalau udah main pukul, bahasanya kasar, padahal gue tidak dihidupi juga dengan dia, gue tidak pernah dikasih uang juga dengan dia, itu buat gue udah keterlaluan. Kalau laki main perempuan ya sudahlah, gue pasti akan memaafkan, dan itu bukan sekali dua kali gue maafkan. Tapi kalau sudah ringan tangan, bahasanya juga tidak baik, terus mengekang dengan tujuan yang apa gue nggak ngerti ya itu. Dan gue kenapa sih sekarang akhirnya gue ngomong gitu kan, karena gue merasa kayak kok lu jahat banget ya gitu. Gue sampai syuting film nggak boleh, berteman nggak boleh, bersosialisasi dengan kawan nggak boleh, even sahabat aja kalau gue ketemu gue nggak boleh cupiki gitu kan. Ya itu aja yang gue pertanyakan, kenapa? Oh ternyata lu begini, kenapa lu begini, kenapa harus gue? Tapi setelah itu udah pikiran kenapa harus gue itu udah selesai sebetulnya. Cuman ya tersisa di pikiran gue tuh kayak, anjir kok gue diginiin ya. Gue tuh nggak pernah menyangka, karena selama ini yang deketin gue kan dia. Teman-teman gue, sahabat gue tahu semua, sampai Dr. Oki, Zack, Dimas, di Brojonegoro, sahabat-sahabat terdekat gue tuh tahu semua bagaimana dia mendekati gue selama bulan November dia mendekati gue ya. Mereka tuh sampai bingung kayak, kita tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan apa penampilannya. Karena gue nerima dia itu karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus, dia berarti bisa menjaga hati pasangannya, dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. Itulah pikiran-pikiran gue saat itu. Akhirnya gue menerima dia. Ternyata setelah dijalani, oh kok begini ya gitu. Gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah, ketemu mau meeting untuk urusan kerjaan, sampai film pun gue nggak bisa. Harusnya kan gue ada film yang bakal launching lagi 3 lagi kan, tapi 3 itu semua ditolak karena demi dia gitu. Soalnya dia selalu bilang, aku nggak mau ya kalau kamu main film ada adegan pelukan, aku nggak mau ya kamu main film ada bajunya sedikit terbuka. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa. Ternyata dia di belakang lebih parah dari apa yang dia larang ke gue gitu kan. Dan gue nggak pernah minta ganti rugi untuk hal itu. Cuman kalau gue disakiti begini ya gue pasti akan ngomong. Kenapa sih akhirnya gue ngomong? Karena dia ngomong ke orang-orang tuh beda. Ceritanya beda, dan gue nggak mau difitnah. Gue nggak mau ada omongan yang bohong, gue nggak mau ada yang fitnah. Makanya gue jelasin di live Instagram. Pemukulan. Dan itu selalu dilakukannya di public area gitu. Dan alhamdulillahnya selalu ada saksi. Yang terakhir makanya kenapa gue memutuskan untuk sudah selesai, nggak mau lagi berhubungan sama sekali gitu, yaitu di tanggal, gue lupa ya tanggal 6 atau tanggal 7 April gitu ya, yang dia nyari teman gue namanya Zack, dia minta ketemu karena habis gue putusin gitu kan. Tiba-tiba gue dateng, wah di situ udah temen gue sampai shock gitu kayak gitu kan. Tapi gue nggak bisa cerita karena rentetannya banyak sekali. Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja. Kalau sekarang udah enggak, karena kalau pemukulan itu kan terjadi di bulan Februari. Kalau yang di bulan April tanggal 6 atau tanggal 7 itu gue lupa, sakitnya tuh di sini. Sampai detik ini ya? Sampai detik ini sakitnya di sini. Tapi sampai detik ini pun nggak ada minta maaf. Ya nggak tahu ya.
Gue sama laki-laki nggak pernah galak deh kayaknya. Gue sama laki-laki tidak pernah galak. Bucin ya? Gue tuh selalu bucin. Gue tuh selalu kalau sayang sama satu ya satu gitu kan. Jadi kalau misalkan dia sadar dengan kesalahannya, minta maaf buat gue ya sudah selesai. Itu aja sih. Harusnya dia bersyukur dapat gue yang versi sekarang sih. Cuma kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah gue bawa ke Polda atau ke Mabes. Iya itulah makanya gue pikir kayak, padahal gue sayang banget sama keluarganya loh. Sayang banget gitu. Tapi kok semuanya ikut andil gitu ya. Gue nggak ngerti ya, mungkin yang mungkin positive thinkingnya aja ya kan, yang cari uang kan Rizky gitu kan. Keluarganya ya cuman bisa dapet uang ya cuman dari Rizky. Jadi apapun yang Rizky omongin ya manut aja. Nggak tahu ya masih diikutin apa enggak, gue sih nggak terlalu ambil pusing lah, mau diikutin syukur enggak ya. Gue bucin terus, gue pasti nanti kalau ketemu pasangan gue bucin lagi, ya gimana ya. Ya emang udah begitu, tapi kayaknya belajar deh sekarang untuk nggak bucin ya, mudah-mudahan doain. Dimanfaatin, teman-teman gue sih bilangnya iya, karena kan kalau dari fansnya bilang, dia kan ikut Bapak udah lama, tapi kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Followersnya juga nggak naik gitu kan. Pas ikut gue, pas sama gue, maksudnya kan bukan ikut ya, pas berhubungan sama gue, langsung melesat kan, orang jadi tahu. Tadinya kan cuma Mayor Teddy ya. Pas fotonya pacaran sama Nikita Mirzani, ya udah jadi pada tahu gitu. Ya, mungkin ada manfaatinnya juga, mungkin ya, nggak tahu juga. April sih dia ada WhatsApp, dia bilang aku rindu sekali. Gak ada respon, Ai bilang, WhatsApp ke adekku. Udah semua udah selesai. Ini Bo, teman-teman gue juga bilang kan, kok lu bisa kepicut sama ini lokal, kemarin kan lu sukanya ke bule gitu. Karena itu tadi, karena gue lihat dia ikut siapanya, ya kan. Kalau kita lihat kita tahu lah betapa baiknya bapak, ya kan. Dia menghormati banget seorang perempuan, tidak mungkin dia ringan tangan, ya kan. Itu yang gue lihat dari situ ya kan, dengan perawakannya seperti itu, nggak mungkin nih dia berani macam-macam atau ringan tangan atau ngucapin kata-kata makian gitu kan, kalau mabuk apa segala macam gitu kan. Ya itu yang gue pikirin, tapi kan ternyata pikirannya salah kan. Zong. Ya semoga beruntung deh yang dapetin dia. Klasin aja. Tapi kalau dia mau nempuh jalur hukum ya sok aja. Kalau membekas iya, kalau dendam enggak lah. Maksudnya ini pelajaran ya, namanya hidup, kita kan nggak tahu bakal ketemu siapa besok, bakal berhubungan dengan siapa. Tapi ya jadi pelajaran. Cara kan yang ikut tampil kan rata-rata yang nggak ada jobnya ya. Jadi ya biarin aja. Mungkin sekarang biar itu jadi ladang rezekinya mereka. Mau komentarin apa terserah aja. Kalau gue bisa memberikan rezeki ke orang-orang dengan cara gue sendiri seperti itu ya sudah, gitu, nggak ada masalah. Namanya public figure tuh udah ada resikonya kan, antara dibenci dan dicinta. Nggak tahu, gue nggak mau ikut campur. Itu kan dari mulut adiknya ya, dari mulut adiknya. Lo tanya adiknya lah. Gue nggak tahu.